Seekor burung dilepaskan di wilayah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tidak ada sarang di dekatnya. Tidak ada kawanan penuntun. Lanskap asing membentang tanpa penanda yang familiar. Namun, dalam hitungan waktu tertentu, ia bergerak dalam arah yang konsisten, bukan berputar acak, bukan menguji langit secara sembarang, melainkan memilih satu jalur dan mempertahankannya. Fenomena ini telah diuji berulang kali dalam kondisi terkontrol. Individu dipindahkan dengan kendaraan tertutup, sehingga tidak dapat mengamati rute perjalanan. Titik pelepasan dibuat berbeda-beda, kadang berjarak ratusan kilometer dari lokasi awal. Meski demikian, sebagian besar tetap mampu menentukan orientasi yang tepat dalam fase awal penerbangan. Yang menarik bukan sekedar keberhasilan kembali. Yang menjadi fokus penelitian adalah keputusan awal. Bagaimana arah pertama itu ditentukan? Dalam banyak hewan, perpindahan jarak jauh memerlukan panduan visual langsung atau mengikuti kelompok. Pada kasus ini, keputusan dibuat tanpa referensi yang tampak jelas. Secara fisiologis, tubuh burung tersebut tidak menunjukkan ciri ekstrim seperti sayap terpanjang atau otot terbesar di antara spesies lain. Tidak ada atribut fisik yang langsung mengisyaratkan keunggulan spasial. Keistimewaannya tidak terlihat dari luar, melainkan dari konsistensi orientasi yang berulang dalam berbagai skenario. Kemampuan ini menjadikan merpati salah satu model utama dalam studi navigasi hewan. Bukan karena ia langka atau eksotis, melainkan karena performanya dapat direplikasi dan diukur secara kuantitatif. Data lintasan menunjukkan pola yang tidak acak, membentuk sudut awal yang terarah sebelum koreksi lebih lanjut terjadi selama perjalanan. Pertanyaan ilmiahnya sederhana namun mendalam. Mekanisme apa yang memungkinkan penentuan arah pada titik yang benar-benar asing? Untuk menjawabnya, kita harus mengurai bagaimana tubuh burung ini menangkap informasi lingkungan yang tidak langsung terlihat oleh manusia. Arah awal penerbangan tidak muncul dari tebakan. Tubuh merpati memiliki kemampuan mendeteksi variasi fisik di lingkungan yang tidak disadari manusia. Salah satu komponen yang telah diuji secara eksperimental adalah sensitivitas terhadap medan magnet bumi. Medan ini membentuk pola intensitas dan inklinasi yang berbeda di setiap lokasi geografis. Serangkaian percobaan menunjukkan bahwa ketika jalur saraf tertentu yang terhubung ke paruh dan sistem trigeminal terganggu, akurasi orientasi jarak jauh menurun secara signifikan. Burung tetap dapat terbang, tetapi keputusan arah awal menjadi tidak stabil. Temuan ini mengindikasikan bahwa informasi geomagnetik diproses sebagai referensi posisi berskala luas. Selain itu, posisi matahari berperan sebagai penentu azimut relatif. Sistem biologis internal yang mengatur ritme harian memungkinkan koreksi sudut berdasarkan waktu. Dalam pengujian laboratorium, individu yang ritme waktunya digeser menunjukkan penyimpangan arah yang konsisten dengan pergeseran jam biologisnya. Ini membuktikan adanya integrasi antara sudut cahaya dan persepsi temporal. Komponen lain yang sering terabaikan adalah distribusi bau regional. Atmosfer membawa campuran molekul volatil yang berbeda antar wilayah. Ketika indera penciuman dinonaktifkan, sebagian individu kehilangan ketepatan dalam menentukan orientasi awal. Data ini menunjukkan bahwa komposisi kimia udara berkontribusi sebagai penanda posisi relatif. Setiap sumber informasi bekerja pada skala berbeda. Medan magnet memberi kerangka global, posisi matahari memberi referensi sudut harian, dan sinyal kimia memberi konteks regional. Integrasi ketiganya menghasilkan keputusan arah sebelum detail lanskap terlihat jelas. Dengan demikian, fase awal perjalanan bukanlah gerakan acak yang dikoreksi kemudian. Ia merupakan hasil komputasi sensorik yang berlangsung cepat, memanfaatkan parameter fisik yang stabil dalam sistem bumi. Informasi lingkungan yang diterima tubuh tidak otomatis menjadi arah yang konsisten. Data sensorik harus diterjemahkan menjadi representasi ruang internal. Pada merpati, struktur otak yang berperan besar dalam proses ini adalah hippocampal formation, wilayah yang berkaitan dengan memori spasial pada burung. Penelitian komparatif menunjukkan
bahwa individu dengan pengalaman penerbangan berulang memiliki perkembangan jaringan saraf yang lebih padat pada area tersebut. Ini menandakan adanya plastisitas, kemampuan sistem saraf untuk berubah berdasarkan pengalaman. Orientasi jarak jauh bukan sekedar respons bawaan, melainkan hasil pembelajaran yang memperkuat sirkuit tertentu. Saat burung terbang, otaknya terus memperbarui estimasi posisi relatif terhadap tujuan. Proses ini melibatkan integrasi kecepatan, arah angin, serta perubahan sudut lintasan. Koreksi mikro terjadi sepanjang perjalanan. Data pelacakan GPS memperlihatkan bahwa lintasan tidak sepenuhnya lurus. Terdapat penyesuaian kecil yang mengarah pada konvergensi menuju tujuan. Selain itu, merpati mampu mengenali pola visual kompleks. Dalam eksperimen diskriminasi gambar, mereka dapat mengklasifikasikan bentuk dan tekstur dengan tingkat akurasi tinggi. Kemampuan ini relevan ketika memasuki wilayah yang mulai dikenali. Landmark besar, seperti garis sungai atau pola jalan, diolah sebagai referensi koreksi akhir. Representasi ruang yang dibangun otak bukan peta statis. Ia bersifat dinamis dan diperbarui berdasarkan input yang terus berubah. Integrasi antara memori pengalaman dan data real-time menghasilkan stabilitas lintasan dalam kondisi variatif. Dengan demikian, navigasi merpati tidak berhenti pada deteksi isyarat global. Keputusan arah dipertahankan melalui sistem saraf yang mampu menyimpan, membandingkan, dan menyesuaikan posisi sepanjang perjalanan berlangsung. Kemampuan orientasi jarak jauh yang dimiliki merpati tidak hanya terbentuk oleh tekanan alamiah. Dalam beberapa ribu tahun terakhir, manusia mengambil peran sebagai agen seleksi. Individu yang menunjukkan konsistensi kembali dari jarak jauh dipilih untuk dikembangbiakkan, sementara yang gagal tidak diteruskan garis keturunannya. Proses ini menciptakan populasi dengan kecenderungan performa spasial yang semakin stabil. Pembiakan terkontrol memperkuat sifat yang sudah ada dalam populasi liar, tetapi dengan intensitas yang lebih terarah. Hasilnya adalah varietas merpati pos yang mampu mempertahankan kecepatan dan akurasi dalam berbagai kondisi cuaca. Seleksi buatan juga mengubah dinamika perilaku. Individu yang lebih responsif terhadap lokasi kandang sebagai titik referensi memiliki peluang reproduksi lebih besar. Dalam beberapa generasi, kecenderungan kembali ke satu lokasi tetap menjadi sifat dominan. Perubahan ini tidak terjadi pada satu gen tunggal, melainkan melalui kombinasi faktor fisiologis dan neurologis. Ketahanan terhadap stres perjalanan, kemampuan mempertahankan orientasi dalam gangguan atmosfer, serta efisiensi penggunaan energi selama penerbangan menjadi bagian dari kriteria tidak langsung dalam proses seleksi. Intervensi manusia mempercepat akumulasi sifat tertentu yang sebelumnya tersebar dalam variasi alami. Dalam konteks ini, merpati menjadi contoh interaksi antara evolusi biologis dan preferensi manusia. Kemampuan yang awalnya berfungsi untuk menemukan tebing sarang, kini diarahkan untuk kebutuhan komunikasi dan transportasi pesan. Transformasi ini menunjukkan bahwa kapasitas navigasi tidak statis. Ia dapat diperkuat melalui tekanan selektif yang konsisten, menghasilkan populasi dengan performa yang terukur dan dapat diprediksi. Sebelum kabel telegraf membentang antar kota dan sebelum gelombang radio digunakan untuk transmisi jarak jauh, pengiriman pesan bergantung pada kecepatan fisik pembawa informasi. Dalam konteks inilah, merpati menjadi bagian dari sistem komunikasi manusia. Catatan sejarah menunjukkan penggunaannya dalam jaringan militer, perdagangan, hingga penyampaian berita. Pesan ditulis pada kertas tipis, digulung kecil, lalu ditempatkan dalam tabung ringan yang dipasang pada kaki burung. Setiap individu dilatih untuk kembali ke satu lokasi tetap, sehingga arah komunikasi bersifat satu jalur menuju titik asal. Keandalan sistem ini terletak pada konsistensi performa individu, bukan pada kompleksitas alat. Dalam beberapa konflik bersenjata,
keberhasilan pengiriman pesan menentukan keputusan strategis. Terdapat dokumentasi tentang burung yang tetap mencapai tujuan meskipun mengalami cedera selama penerbangan. Kecepatan rata-rata penerbangan dapat melampaui perjalanan darat pada kondisi tertentu, terutama ketika infrastruktur jalan belum berkembang. Dalam skenario perdagangan, informasi harga atau kondisi pasar dapat disampaikan lebih cepat dibanding kurir berkuda. Namun, sistem ini memiliki keterbatasan struktural. Pesan hanya dapat dikirim menuju lokasi yang telah dikenal oleh burung tersebut. Tidak ada fleksibilitas tujuan spontan tanpa pelatihan sebelumnya. Selain itu, kapasitas muatan sangat terbatas dan bergantung pada daya tahan individu. Meski demikian, dalam periode tertentu sejarah manusia, merpati berfungsi sebagai komponen nyata dalam jaringan komunikasi jarak jauh. Perannya bukan simbolis, melainkan operasional. Ia menjadi penghubung informasi pada masa ketika teknologi elektronik belum tersedia. Di kota modern, merpati menempati ruang yang awalnya tidak dirancang untuknya. Struktur beton, jembatan baja, dan celah bangunan tinggi menyediakan permukaan vertikal yang menyerupai tebing alami. Permukiman manusia secara tidak langsung menciptakan habitat substitusi yang stabil. Sumber makanan juga berubah. Sisa aktivitas manusia menghasilkan suplai nutrisi yang relatif konstan sepanjang tahun. Ketersediaan ini mengurangi ketergantungan pada pola musiman yang lebih ketat di lingkungan liar. Reproduksi dapat berlangsung lebih sering karena fluktuasi sumber daya lebih kecil dibanding lanskap alami. Namun keberhasilan urban membawa konsekuensi fisiologis. Kepadatan populasi tinggi meningkatkan risiko penyebaran penyakit antar individu. Paparan polusi udara dan partikel logam berat berdampak pada sistem pernapasan dan metabolisme. Adaptasi perilaku terhadap manusia tidak selalu diikuti oleh toleransi biologis terhadap lingkungan tercemar. Selain itu, struktur kota menciptakan hambatan baru berupa lalu lintas kendaraan dan kaca reflektif yang menyebabkan tabrakan. Meskipun merpati mampu menavigasi ruang kompleks, kecepatan perubahan arsitektur dan aktivitas manusia memperkenalkan risiko yang tidak hadir dalam habitat asalnya. Keberadaan merpati di kota sering dianggap sebagai bukti ketahanan. Namun ketahanan ini bekerja dalam batas tertentu. Ketersediaan ruang bersarang, kualitas udara, serta kebijakan pengendalian populasi akan menentukan stabilitas jangka panjangnya. Adaptasi urban menunjukkan fleksibilitas perilaku dan ekologis. Akan tetapi, fleksibilitas tidak identik dengan kebal terhadap tekanan lingkungan. Keberlanjutan populasi tetap bergantung pada interaksi antara kondisi fisik kota dan kapasitas biologis spesies tersebut.